Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. Sampai itu beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah saya diizinkan oleh Allah ziarah ke Madinah. Ziarah ke Madinah. Waktu itu saya mau berkunjung ke rumah salah seorang ulama. Jadi karena niatnya bagus mau ketemu ulama, nyegat taksi di pinggir jalan. Kemudian setelah itu saya masuk ke dalam taksi itu. Kemudian di tengah jalan supir taksinya ngajak ngobrol saya. Langsung dia bilang, "Anta Yamani?" Saya jawab, "Ana Indonesia." Dijawab lagi sama dia, "La, anta Yamani." Dan saya jawab, "Ya, kakek saya dari Yaman, tapi saya kelahiran Indonesia dan saya orang Indonesia." Kemudian setelah itu dia bilang, "Loh, kalau kamu tuh orang Yaman, kamu harus bangga dengan Yamanmu." Dia bilang begitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. Sampai itu adalah orang Yaman. Dia bilang, dari sekian banyak itu, ini sopir taksi saya sampai bingung. Alimnya luar biasa. Dia nerangkan dalil kalau Rasulullah SAW itu orang Yaman, itu dari ayat Quran ini, tafsirnya ini. Kemudian dari suku ini, tafsir itu ayat Quran, tafsir, hadis, syarah, itu sopir taksi. Saya bingung, ini kiai nyamar, mungkin saya diprank atau gimana, atau memang benar-benar orang alim ini. Itu sepanjang perjalanan itu dia sambil terangkan, ini ayat Quran, dan saya cek betul semuanya, nggak ada yang salah ayat Qurannya, dan tafsirnya semuanya betul. Nah, di antaranya kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu dikatakan Al-Yamani? Karena Nabi itu keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ismail alaihissalam itu ketika itu ditinggalkan sama ayahanda beliau Nabi Ibrahim bersama dengan ibunda beliau Siti Hajar ada di kota Mekah. Saat itu Mekah sepi. Kemudian akhirnya singkat cerita terjadilah maksudnya proses bagaimana munculnya air Zam-Zam. Nah, setelah itu karena ada air, makanya kemudian burung-burung kan berdatangan. Nah, suku-suku kan akhirnya cari tempat di mana ada sumber air. Karena sumber airnya itu punyanya Siti Hajar dan Nabi Ismail, akhirnya mereka semuanya mau nggak mau seakan-akan kalau ngambil di situ ya mau nggak mau ngasih hadiah pada Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan di antara suku yang datang itu adalah suku Jurhum. Dan suku Jurhum itu berasal dari Yaman. Akhirnya Nabi Ismail itu menikah dengan suku Jurhum tersebut dan akhirnya lahirlah keturunan beliau dan di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya akhirnya Rasulullah SAW itu disebutkan juga beliau adalah Al-Yamani. Itu beliau adalah Nabi yang berasal dari Yaman. Dan saat ini alhamdulillah ajaran anak cucu Nabi SAW itu banyak yang berasal, anak cucu Nabi ini berasal dari Yaman. Bahkan Indonesia ini mungkin negara dengan anak cucu Nabi terbanyak di dunia. Dan anak cucu Nabi SAW yang ada di Indonesia ini itu nenek moyangnya, leluhurnya ada di Yaman. Yang menyebarkan dakwah Islam di Indonesia para wali songo itu juga mereka berasal dari Yaman. Jadi insya Allah tepatlah dikatakan Thahal Yamani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kalau nanti debat yang bisa nih repot. Sekarang tuh banyak orang yang menentang bahwa Rasulullah itu lahir tanggal 12 hari Senin. Mergo dihitung mundur ternyata Senin kena tanggal 19 utawa 9. Wah dihitung mundur meneh dihitung. Kesane kan saged toh ngangge
Ngambil hisab tadi kan sakit banget, orang ilmu sakit banget. Terus dia bilang, apa buktinya kalau zaman itu tanggal rolas itu bersamaan dengan hari apa? Mubalak serang mikir, terus badi mulutan, serang tahu mikir. Nah aku lah jawabannya gamblang, saya ini ulama. Maksudnya Pak gimana? Saya ini ulama. Sebelum Anda menyoal itu, kitab yang saya pelajari, kitab berjanji, mulai dulu tuh ulama itu nggak pernah pede. Wakila tanggal sakmene, wakila tanggal sakmene, terus sing paling masyhur itu tanggal rola. Jadi orang paling punya tradisi kemungkinan sekian ilmiah adalah ulama. Paham ya maksudnya? Dari rumah sampun yang berjanji apa ono kepastian tanggal rolas kan ya wakila sampai nggih mboten. Wakila tanggal 9, wakila tanggal rolas, wakila tanggal 8 macam. Sampai wis terlambat nyoal liga. Ibnu Abbas nak darani umure Kanjeng Nabi suwida. Kita melok-melok darani 63. Padha ra. Nak kula ora. Wah aku lama. Aku iso ngitung. Mergo nak Nabi lahirnya mulut berarti melok tahun kelahiran berarti Suro Sapar mulut. Pantes lah dilokno tahun pertama mergo mulut berarti melok awal. Lah saiki kambudute ya mulut. Misalnya Nabi kan haji wada niku kan besar. Dar haji wada Nabi ku namung sugeng 66 hari, berarti besar Suro, Sapar, Mulo. Berarti tahun awal Nabi lahir mau melok 3 bulan, melok suwi kan rolas kalong 3 kan melok 9. Ning kelahirannya melok 9. Tapi ning kapundhute mau ngicipi 3. Paham ya? Lah anak mungkasir gak dihitung berarti ngarep gak dihitung, mburi gak dihitung. Berarti kenanya muswida. Mustafa mau mikir sama matematika. Londa saya ini misalnya saat ini kan jam 9. Engkau nak jam 12 itu pirang jam kas mas? 4 atau 3? Mikir oh aku seru anggar wong khusus mau mikir, aku seru kelakuane. Mengenai aku be wong zuhud itu rapati jauh, mesti mau mikir. Tapi wajib hormat dene wong soleh. Mengenai kula kadang mantel aku wajib hormat mergo wong soleh, tapi tak mikir ra kena. Kelakuane wong zuhud. Saiki 9 nganti 12 iku pirang jam? Misalnya aku ngaji jam 9 bare jam 12 iku pirang jam? 3 jam kan? Mustafa mesti mau cara mbok kandhani ini hitungnya sepapat mesti deh. Kalau hitungnya dia mesti 9, 10, 11. Aku wis ora. Kelakuane wong kene iki seru. Mau pertama muni papat. Wah, aku seru kelakuane. Ayo kudu tobat kan. Artinya Nabi nak lahir di tahun kelahiran sih dihitung tahun pertama itu sausé Nabi umur setahun, berarti menculot setahun. Nah mulane berapa gitu kayak mau suwida. Paham sih. Ya nak ngitung ngaji jam 9 sampai jam 12 kok udah bojo kamu ngaji Gus Bak suwi. Ngaji mulai jam 9, 11, 12. Aku nih gak usah isin tenang. Santai lah ya, santai. Jadi uang itu kudu ngerti ilmu falak. Ilmu falak diterang nopokan waladhi ja'ala syamsa nopo. Dia awal qamaron nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina. Kalau saya ini uang siki-siki yang anti falak itu sing nerangno falak itu Quran asyamsu wal qamaru bil husban. Srengenge yo dadi tahun Samsiyah, Qamar dadi tahun Qamariyah, asyamsu wal qamaru. Lan kula nu nangis tenan. Suwitok ru'yah wae hadis Nabi ya suwitok falak hisab. Yang bantah-bantahan padha ra ro. Wong hisab yo diterangno Quran, ru'yah diterangno hadis. Lah wong kok ngedu Kanjeng Nabi Allah iku piye kan? Lah mangsamu Kanjeng Nabi yo sapa Allah iku?
Mereka kerja debat ngoten wis tak tinggal turu. Kalau kita antar orang alim itu tidak ada masalah. Wong kepastian nak hisab iku ilmune pangeran ya ana Qur'ane, ruyah ilmune Kanjeng Nabi ya ana Qur'an. Mulane teng debat teng berjanji niku diterangno wakila. Perkarane ana sekian kemu. Lah nek ana wong ngitung misale tanggal 12 iku ora Senin misale. Tetep ya mau gara-gara Komariah ku tanggal 1 beda-beda ya karek kowe lagi tanggal 1. Wong tanggal 1 iso selisih 2 dina, iso selisih 3 dina. Lah ngono kok ora ono. Akhirnya dia mau mikir, iya Bapak, lah iya kowe iku sing mbok delok delalah versi sing darani Senin pas gak tanggal lah itu gara-gara gue ora ulama, jadi kilane kurang akeh, aku itu ulama roh kilake. Lah mulane ciri utama ulama itu roh khilaf akeh. Jadi sekian kemungkinan fi malam yujad fihi nasun sharifun dalam hal sing gak ono nas sorry. Kalau gak ada nas sorry kemungkinan itu banyak sekali. Jadi saya kita takoki misalnya Kanjeng Nabi Moro Medina itu tanggal saya ini sudah ditilos Masehi lahirnya Nabi 500 sih 507 pinten ngono kapudu itu melok tahun pinten hijro itu pinten 610 pinten ya sing tanggalan Masehi ini gak tau mikir apa mas ya 610an ya nopo bisa ya 610 bisa ya gak terus bisa ya 610 berarti nak bisa 610 hijrah 600 ditambahi 13 lah bisa. Gitu kan. Nabi jadi Nabi di Mekah kan 13 tahun. Berarti 623. Enggak tahu mikir tahu sih. Enggak tahu mikir. Wah, wong zuhud wis ngene. Dalil wae maca selawat pisan diganjar 10. Untuk apa maca sejarah jelimet-jelimet terus gak gelem. Mau kalau tak cerita tentang keluyuran malah. Barokah keluyuran itu Abu Thalib ketemu Rahibul Bakhira. Rahibul Bakhira langsung paham. Di situ itu ada pohon tertua di dunia dan semua nabi pernah duduk di situ. Dan pohon ini akan mereaksi kalau orang itu nabi. Kalau enggak ya enggak mereaksi. Ternyata Rasulullah duduk di mriku nak srengenge kulon pohonnya melok kok kulon, nggak nyiupi nabi. Nah, orang wetan yang ngetan. Jadi Abu Bakar tahu betul ini nabi. Terus didelok meripate, afi ainaihi khumratun niku sing didelok. Istidzaron lil alamatil khafiyah sing tengene berjanji niku. Bareng didelok faqala na'am. Fahaqqala madzunahu. Berarti jelas ini nabi. Abu Thalib itu begitu kecewa ketika Bakhira itu kecewa gara-gara Abu Thalib bertakok ini sinten, ini anak kula. Bakhira bantah terus, semua alamat Nabi itu ada kecuali satu, ini anaknya jenengan. Lalu takok mana? Ini sinten, ini anak kula. Susu mangkal sinten Bakhira, kok anaknya jenengan? Sampai 3 kali. Abu Thalib menjawab ini anak kula. Muangkel Bakhira, perkara semua alamat data lengkap. Kecuali sitok kecelakaan anak sinten Abu Thalib. Terus Abu Thalib gendena tersinggung. Memangnya kenapa kalau itu anak saya? Semua alamat Nabi pada anak ini itu ada kecuali satu, punya bapak Anda. Mergo ning Taurat ditulis Nabi ku yatim, bapake kapundhut pas ning kandung. Abu Thalib akhirnya gak ponaan. Terus akhirnya diwambung. Barokah yang ngeluh. Terus Ibu Besar ada saran anak amu bawa mulai. Kau nak sampai dok daerah Yahudi pasti dibantai orang Yahudi karena Nabi ini yang paling ditakutkan. Sehingga terjebak gosip di Mekah Madinah Nabi akhir zaman itu turunan apa? Quraisy. Jadi gosip sampai dok Madinah. Rian namanya Yasrib. Jadi gosip teng Madinah tiang-tiang Yasrib krungu gosipane tiang Yahudi. Nabi akhir zaman itu wong Mekah. Akhirnya wong Ansor haji mau goleki Nabi. Layas biguna nanti kita tarik sampai kita ke selepung Yahudi ketemu Muhammad. Harus kita dulu yang ketemu Rasulullah.
Mulane wong Ansor iku iman sedurunge berangkat teng Mekah aja wis terpelajar barokah gosip Nabi. Dan ini barokah keluyuran. Abu Sufyan ketemu Heraklius tenggene Arifa, Ilya, tenggene sakniki dari Israel, Arifa, Ilya. Diskusi ini tentang Nabi akhir. Saya wong soleh-soleh ora pati nguyu. Ning omah wae, tambah ra tau metu tambah keramat. Sing sowan wae terus dia suweneng wis bar terus ceritane. Ya ora apa-apa iku ae, Bang. Kowe gedeng ya kasut. Wis setuju bento kan. Qur'ane kok awalam yasiru afalam yasiru. Kalau kan setuju berarti aku nentang Quran. Pokoke wong saleh kudu mlaku-mlaku ben fayang dulu nak gak yasiru ya ora iso fayang. Wong mlaku ben ana nazare, ana mikire. Mulane Imam Syafi'i ngomong tau ngaji teng Yaman. Lha ceritane ulama-ulama ben barokah. Wajib yang Yaman. Iya kalau mencerita Imam Syafi'i tahu pro miskin sampai akhirnya trauma kenapa miskin. Ini cerita ilmu firasat. Wajib yang Yaman kutubul firasat. Mereka wong mukmin ittaqu firasatal mukmin fa innaha tanzuru bi'inillah. Wajib kitab firasat wis alim gurune dinyatakan lulus. Nak wong iku kriting ndek watake ngene. Nak wong bathuke ngene, mripate ngene, watake ngene. Semua ilmu diuji ku bener terus. Suatu saat ketemu tiang niku sesuai ilmu ndekne wong iku duwe watake paling elek, paling mengecewakan. Ketemu ndekne teng perjalanan wong e apik. Imam Syafi'i dimanggakno ning dalem juga idahar. Bahkan putrane tiang niku diusir yen kan boten enten hotel. Nah, aja manggon kamar kene ambil tangoni tamu agung. Yaiku wong Quraisy. Imam Syafi'i aturan apa? Quraisy. Jika imaman, nak iso jika ngombe susu anget. Kamare anake wis diusir lho iku. Terus Imam Syafi'i sampai kitab sing teng Rangsel ape dibakar. Ternyata kitab salah. Kriteria yang dalam kitab itu sama semua. Orang ini menurut kriteria itu orang jahat. Orang yang mengecewakan, tapi ini kok baik. Pas kita PP dibakar, dia pamit mulai. Jebule opo kon bayar. Kon bayar semua makan 3 hari dihitung dilipat gandakan. Kamar yo dihitung. Bukankah kamu tahu anakku tak usir kok mbok bayar musakmu. Regane khusus wong tak rewangi usir anak. Kowe nak iso ora sekedar bahan tapi bahan banget gak adus kowe. Mau sawi sempat muji-muji wong kok hormat tamu nganti ngono. Akhirnya kita iso diopong. Ras itu jebule berkitab iku bener. Entek duwe Imam Syafi'i gara-gara bayar berlipat apa. Lha dadi ulama dhisik ku sinau nganti ngono. Kuwatu nepol dene tau darani wong apik. Sampai apa ngopong kita apik mergo gak sesuai kriteria. Saya ulama Imam Syafi'i. Saya tidak bisa menghitung berapa kali saya masuk Yaman, masuk Baghdad, masuk Mesir. Semua itu demi ilmu. Mana gue jadi cita-cita cek kepengen keluyuran. Gara-gara gini, alhamdulillah sering ketemu. Ya alhamdulillah seperti sekarang kan pengarang top kan Syekh Ali As-Sobuni. Dia sering teng sarang kula nanti temu Mekah. Ya gampang lah ketemu itu gampang. Sekarang ulama internasional kan sering rawuh teng Indonesia. Kemarin Ahad jadwalnya ada Habib Al-Adni rawuh teng Sedogiri dalam kelopas sedikit. Tapi sebenarnya komunitas ulama sekarang itu sering ketemu. Saya itu marhafid ada majelis muwasalah. Ya pentingnya sering ketemu itu nanti ada masail fikih yang bisa dipecahkan. Ya contoh gampang itu tadi kita ngaji itu subuh ya, kalau tolati samun teh, duhur kalau zalati samsu dimulai lah orang kutub orang no tolati samsu orang no gorobatis. Syekh Muhammad itu pernah di Texas. Dan itu diukur dengan Ka'bah itu mau Texas dibor itu pas Ka'bah atau sebaliknya Ka'bah dibor pas Texas. Itu jihadnya gimana? Ono arah itu anak sarung dua anak pas.
Madepe ning ndi aja. Mbok arani kulon wetan kan ora iso wong pas. Nah, itu kan yo baru kayak nguyur. Nah, saya tahu nguyur kan gak tahu mikir. Ya sama lah barokahnya orang nguyur falak misalnya tahu lah kalau bulan apa ya, berarti kenanya Maret sama Juli ya. Maret sama Juli apa Mei sama Juli? Sehingga Maret still kiblat itu. Mei ya? Mei ya? Mei sama Juli ya? Iya. Juli, Mei mesti loro. Ya, tapi setahun mesti Indo. Mei sama Juli kali ya. Itu kan mesti di tanggal tertentu Ka'bah mesti apa matahari tepat di atas Ka'bah ya. Paling kisarannya jam 4 ya 4.13 atau 4 berapa? 17 ya. Itu pokoknya di atas jam 4. Mergo barokah ngluyur tetep ro antarane khotul istiwa katul istiwa kemiringan sampai Ka'bah kira-kira ku rada ngalor. Jadi gak mungkin nak wong sholat ada madepe miring ngidul gitu ora terpelajar. Pokoknya nak kita hafal lagi padha-padha mirip bener ya ora mirip ngalor. Seperti itu tuh bisa kita pelajari lafal falak dan wong ngluyur. Lagi-lagi wong ngluyur itu ora seneng dijak ngluyur. Mergo kabeh donya iku seperti itu. Iku mergo Allah Taala wis ngendikan wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal sobo itu hisab itu sobo itu matahari bulan iki mepet ngalor, nah iki mepet ngidul. Saiki ning tengah, berarti pas tengah panas pol, nah mepet ngalor itu sing ngidul rapati panas, nah mepet ngidul sing kulor rapati napa. Nah, akhirnya ulama gawe iki musim sita, musim soif, musim kharif, musim robi terjadi 4 napa. Iku baru kayak wong luyur. Jadi riyen lu ora ono falak tapi baru kayak wong luyur ku roh kabeh. Mergo ngerti ternyata dunia ku apa beda. Beda-beda. Ya beda tradisine, beda ilmune, beda napa atmosfere, ya beda cuaca. Disebut sumia bikusayin ditakosihi fi biladi qudu'atal. Kanjeng Nabi ya sering tindak. Lalu terus dorong. Makanya Allah nak ngundat-ngundat wong Quraisy niku li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was. Wong Quraisy itu senane rihlah. Rihlah itu maknane apa? Lunga. Makanya wong sakniki senane rihlah maknane apa lunga. Barokah lunga iku ana sita ana sawa. Jadi lunga ku ya apik tapi ya mulai, paham ya. Ora usah gawe penampungan iku ora lunga jenenge minggat paham ya. Nak lunga iku ya mulai. Jadi lunga iku ya mulai. Paham ya nak lunga iku mulai. Sing ning omah ya nampa iku jenenge mulai tenan. Kok mulai terus ning omah ra nampa. Dadi ben paham ya. Terus nak wis lunga iku mulai kudu goris. Ke wong Quraisy wong gerdagan juga duwe akeh. Disebut alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dadi ciri utama wong lunga iku teko nggawa duwe iku sunane iki. Aja kok teko terus duwe entek. Lah iku perkara. Dadi pangeran iku wis nata sing apik ya lunga tiba tapi teko iku nggo duwe. Iku sing dadekno at'amahum min ju'in. Jadi marekno sangka lesu wa amanahum. Saiki ilmu ngene iki sudah entek. Wangsane Quran itu tradisional. Pancen bukan jimat ora dadi tradisional. Quran dadi tradisional mergo sing nganggo dienggo napa jimat. Jajal sing nganggo ilmiah kados kula. Ora sido jimat. Kono awalam yasiru napa afalam. Kalau nanti debat mbek pakar ekonomi, perkara riba mbek bek. Riba mbek bek itu ya tetap untung bek. Kalau contohnya ngeten. Sekarang saya punya uang 100 juta, diutang Mustafa. Tiap 1 bulan itu wajib bayar bunga 1 juta. Berarti 100 juta bulan pertama jadi pinten? 101 juta. Berarti kalau setahun menjadi 112 juta. Itu ada kemungkinan Mustafa mati, pailit. Mustafa ini kan yang mungkin mati, pailit macam.
Nah sekarang saya itu kan sinau saya banyak, ini tahadus bin nikmat. Andai kan tak pakai sistem bet, tadi kan 100 juta. Kalau riba, tak kembangkan pakai riba itu setahun hanya naik 112 juta, berarti hanya naik 12. Sekarang kalau saya bet secara halan, tangguh kulak wedus, misalnya wedus well itu tangguh kulak 2 juta, tak dol 2 juta setengah atau besar 2 juta 200 lah misalnya. Artinya tiap 2 juta laba pinten 200. Berarti tiap 10 juta laba pinten 1 juta gitu. Nah, 1 juta pinten 2 juta. Kalau 100 juta 2 kali 10 20 juta kan. Kalau transaksinya itu halan cash, tiap pasar kewan sanggep baik berarti pinten 20 juta. Sebenarnya kebodohan macam-macam 50%. Itu 10 juta per transaksi. Kalau pasar hewan sak mulan ping 4 40 juta. Laiyo barokah bek wa halallahu bi'a wa harma riba. Toh kita duwe 1 juta. Nah nggo bek halal iso berarti per bulan 40 juta. Bayangno kebodohan kadang katut babon macam-macam nang dagang-dagang. Wis ana kebodohan sithik-sithik. Mergo mantan mitrane wedok dirayu kebodohan macam-macam. Aja bayangno elek selingkuh orang nganti selingkuh. Bayangno kebodohan tok wis ora usah munafik biasa wae. Iku kena aja 40 kebodohan 2,50% well. Cek 20 juta. Tak bulan pertama kedua cek goblok kebodohan. Masa bulan kelima cek kebodohan meneh. Kok goblok lemen enggak? Rungokno tenan. Sampean boleh ndak cocok, tapi nek ora cocok keliru, neraka sampean. Kuwi iki nasib pangeran. Intajtanibu kaba iramatun hauna anhu nukafir angkum sayiatikum. Wong sing sukses ngilangi dosa gedhe iku insyaallah dosa cilike disepuro. Misalnya kaya Ruhin biasanya perapatan delok wong wedok. Ya ditulis mbek Allah. Mripate Ruhin dosa. Atine angen-angen tapi ora kasil ditulis terus pengiran. Ditulis. Tapi dekne sukses ninggalo zina. Pokoke aku nak delok gelem tapi nak zina ora ngarah. Itu iso wae ning akhirat disepuro. Mergo barokahe ninggal dosa gedhe. Misalnya sampean guweting mbek tangga, penggawe ning ngrasani iku dosa. Tapi iso disepuro mergo gak nyantet gak mateni. Jadi di semua segmen dosa kan ono kelas atas. Misalnya ra cocok nganti mateni kelas atas. Tapi nak ngrasani tok kelas ringan. Seneng wong wedok zina kelas berat. Tapi nak ndelok tok kelas ringan. Iku iso wae iso ben iku barokah ngeduwi sing gedhe, sing cilik disepuro. Jika kamu jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, nukafir angkum sayiatikum. Wes wong zuwud-zuwud ora percaya lah piye wae iku dawuhe pangeran. Kowe kudu iman dan ini menguntungkan Mas. Kowe kudu iman. Paham nggih? Pokoke anggere hasil ngaduwi sing gedhe, sing cilik disepuro. Nah, tapi pertanyaannya jare Fathul Mu'in, masalahnya sing cilik iku terus wis kadung gedhe. Kan gak sido cilik. Akumulasinya kan gede. Makanya Rasulullah pas nerangno wahyu iku sempat guyon ngene jare Nabi. Kowe roh gunung jare dawuhe Nabi. Nggih ngertos ya Rasulullah. Gunung gedene ngono iku kok butiran pasir cilik-cilik. Dadi sawae dosane roh cilik-cilik wis dadi butiran pasir sing wis dadi gunung. Lah iku mulane jare Fathul Mu'in nak narifi wong saleh iku sapa? Wong saleh iku wong sing taate luwih akeh timbang maksiate. Ora kok ora tau maksiat itu ora mungkin wong. Cuma masalahnya akumulasi maksiat ini kan tinggi sekali. Maksiat misalnya, contoh gampang wong melarat lah, sing biasa ning perapatan. Maksiat itu siji ndelok wong wedok maksiat. Ngrasani wong sugih maksiat. Engko hasud maksiat. Tukarane mbek bojo maksiat. Wes pokoke terus, nah sing wong sugih maksiate iku ya padha. Nah, wong wedok iku padha, melarat sugih padha. Aneh masalah. Delok wong wedok sombong, nyepelekno wong, ngagul dunyane padha. Nah itu asal kowe iso ngilangi sing gedhe iku insyaallah ana kemungkinan besar sing cilik niku disepuro. Tapi syaratnya kudu tetep cilik. Paham ya? Yo kene rungokno syaratnya kudu tetep cilik.
Mergo gunung gedene ngono iku kok akumulasi kumpulane butiran-butiran apa pasir. Masamu gunung apa? Watu sitok mboten ya pasir cilik-cilik niku. Niku ditumpuk sakmono ramene dadi napa? Gunung. Gambar buaya, mbok gambar dinosaurus iku titik. Titik akumulasi dadi gambar napa? Dinosaurus. Dan masamu gambar gak kok titik sitok. Wis kayak gambar dinosaurus, gambar mobil tanker ya apa kapal tanker tetep kok titik sitok. Dititik terus wis-wis dadi gambar gede. Mumpun ngebeki kertas entek. Ana bercak-bercak putih sing ora dadi gambar. Nah, berarti akeh bercake kan? Nah, mulane takrife taat iku ora tau nglakoni dosa gedhe lan ora ndlurung ning dosa cilik. Itu disebut walam yusirru ala ma fa'al. Mboten napa ndlurung. Mboten napa ndlurung. Masalah qada qadar itu kan sudah dibicarakan semua ulama di kitab-kitab. Satu, kita mengikuti ahlul hakikah. Idza dzikiral qadar fa'amsiku. Kalau qada qadar sudah dibicarakan fa'amsiku, kamu harus diam di situ. Karena pertanyaannya gini, kalau kamu orang soleh, dan semoga Anda pelatihan jadi orang soleh, itu melihat Allah sudah menentukan semua itu keren. Saya bangga punya Tuhan yang sudah tahu nasib saya kayak apa nanti. Saya betapa malunya punya Tuhan yang tak takoi, Gusti, sebenarnya nasibnya bahagia, mbah roh tapi kira sik. Itu kan ngeri betul. Sehingga kalau kamu soleh itu pokoknya bangga kalau Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Nah, soal kepanikan kita kan kadang kok nang wis ngerti aku celoko, terus gunanya apa aku sholat? Itu kesalahan kita. Kita kecewa kalau sekarang soleh, kemudian akhirnya tidak soleh dan akhirnya kita masuk neraka. Kekecewaan ini namanya khadun nafsi. Kita hanya mikir diri sendiri. Sebetulnya kalau kita abdan lillah, benar-benar hamba Allah, tetap bangga karena punya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Makanya yang dibutuhkan kesalian untuk ngakoni qada qadar, dibutuhkan kesalian. Kalau enggak kriminal betul. Maka Sayyid Hasan bin Ali, saya hafalkan makalahnya itu. Di antara aturan iman harus iman sama qada qadar. Untuk menunjukkan innahu la yuqsa kurhan wa la yuhlabu kurhan, kata beliau. Supaya kita tahu bahwa Allah itu tidak dimaksiati secara terpaksa. Kamu bisa enggak bayangkan Allah ngeluh gini, sakjane aku ora seneng maksiat, tapi saya bisa berbuat apa? Artinya apa? Kalau maksiat dan keburukan tidak khairihi wa syarrihi minallah, itu Allah kan kurhan. Paham yang saya maksud? Artinya apa? Kita harus berkeyakinan khairihi wa syarrihi minallah. Tapi kita butuh syariat. Lalu setiap orang nakal berkelit kersane Allah juga masalah. Maka diteruskan makalah beliau. Waman hammala dzambahu rabbahu faqad fajar. Dan siapa yang menimpakan dosanya atas nama Tuhannya, maka faqad fajar. Dia lacut betul. Wong sing zina kuwe Allah kan gak melok zina, sing maling kuwe Allah ora melok maling. Sing beto bak-bak kuwe ora tau beto. Terus kowe muni kabeh krana Allah, itu kriminal betul. Jadi makanya orang soleh itu harus hafalannya banyak supaya niru-niru orang soleh itu. Ini kan enggak ingin soleh tapi pakai akalnya sendiri. Itu bahaya dalam agama, karena agama itu harus ada riwayat. Makanya beliau menyebut 2 kali. Siapa yang tidak meyakini khairihi wa syarrihi minallah, maka dia faqad kafar. Karena seakan-akan di dunia ini waqa'a fi mulkihi ma la yuriduhu. Kalau kamu bilang syar tidak minallah, berarti waqa'a fi mulkihi ma la yuriduhu, di kerajaannya terjadi sesuatu di luar kehendaknya. Tapi waman hammala dzambahu rabbahu faqad fajar. Orang yang menimpakan dosanya ditimpakan karena Allah, maka faqad fajar. Dia lacut betul. Allah tidak ikut maling, tidak ikut zina, tidak ikut korupsi kok. Ini kehendakmu ya. Nah, kalau kamu bisa paham itu, ya sudah jadi orang soleh saja. Kalau enggak, ya pilih wa amsiku tadi apa? Sudah, tidak usah dibahas. Jadi saya mohon semua yang dengar ngaji saya ini, yang enggak tobat supaya tobat, yang sudah tobat ditambahi ilmu, karena biasanya tobat itu ya karena tidak ngerti apa-apa, semua mikir. Itu makalnya Sayyid Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah SAW, dan itu diamini oleh semua ulama. Saya pernah ditanya seorang rektor, nggak terima dosen, nggak terima mahasiswa, rektor tanya, Gus, yang benar itu Jabariyah apa Qadariyah? Jawaban saya lucu.
Sementing soleh dulu. Kalau setelah soleh kamu nggak apa-apa, Jabariyah atau Qadariyah. Karena setelah kita soleh, perasaan kita gini, qaddaronillah ala sholat. Saya bisa berbuat apa di depan kehendak Allah. Sehingga perasaannya orang soleh ketika mengatakan al-abdu majbur adalah mengatakan la haula wala quwata. Asal soleh loh ya, asal soleh. Tapi kalau orang itu tidak soleh, dijawab apa saja ya berengkel loh. Umpamanya nanti ini ratau tenang ma Allah. Qadariyah juga sama, ini penting. Misalnya ada orang soleh Qadariyah, mesti cara berpikir, oh pangeran adil ya, sing sholat diganjar swarga, sing zina diganjar neraka, sing ora nyolong diganjar swarga, sing nyolong diganjar neraka, kan adil. Mosok sing nyolong dilebokno swarga, sing sholat dilebokno neraka, kan jadi lucu. Artinya ketika dia Qadariyah juga ingin membaca hikmahnya Allah bikin aturan. Asal soleh, sama lagi asal. Jadi orang itu setelah soleh itu bisa improvisasi sendiri. Makanya ini pentingnya ayat innalladzina amanu wa amilus solihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Orang setelah iman nanti akan ditunjukkan oleh imannya untuk mengelola was-wasnya setan. Misalnya saya itu termasuk kiai yang terkenal terlalu diundang susah. Karena saya fanatik fikih, saya punya ibu, saya punya pondok. Itu artinya punya kewajiban. Yang bisa mengalahkan kewajiban adalah kewajiban sing akbar yang lebih besar. Nah ini mau diundang mahasiswa ini kan jelas tidak akbar. Nanti maksudnya tarkul wajib di ajli sunnah. Wah kriminal saya. Meleburi bapak meninggalkan wajib demi sunnah. Ya jelas ya. Jadi kita harus terlatih dengan bahasanya orang-orang soleh. Kalau tidak masalah besar, masalah qada qadar zaman sahabat itu sudah terjadi perdebatan. Terus ada yang cerita, ada riwayat idza dzikira ashabi fa amsiku wa idza dzikira al-qadar fa amsiku. Kedua masalah ijtihad fikih yaitu enggak apa-apa, memang dari awal furu'iyah kan. Dari awal furu'iyah. Kalau nuruti ijtihad gini, kalau ada mahasiswa tanya sebaiknya dijawab apa enggak? Mungkin sebagian narasumber sebaiknya dijawab biar marem. Terus sebagian narasumber sebaiknya enggak usah dijawab. Wong mahasiswa ben pinter kok apa-apa takok, gak mandiri. Itu namanya ijtihad. Jadi kalau furu'iyah itu mungkin sekali. Ya ini saya masih punya waktu 2 menit, masih satu pertanyaan itu hoax tadi yang 50 menit enak. Kan itu orang hebat. Apa yang dipilih? Apa berdasar definisi? Apa berdasar kehendak yang milih? Loh kamu udah pinter, tumben udah pinter. Alam raya ini milik Allah. Dan semua di alam raya ini milik Allah. Maka dipilih tidak dipilih itu terserah yang punya apa terserah kita. Apa terserah kriteria, apa terserah definisi. Dalam konteks kita sebagai objek diambil, tentu terserah yang punya. Kemudian Allah bilang, orang-orang itu saya pilih. Nah kalau milihnya Allah berdasar kepunyaan, tentu Allah boleh dong memilih orang yang sebetulnya berstatus dolim. Ya tapi ya tetap dia dolim, tapi ya tetap dipilih. Kenapa ya? Karena Allah yang punya. Saya misalnya orang kaya, boleh nggak punya HP buruk? Boleh kan? Terserah saya. Saya orang kaya, beli HP mahal, medium, dan paling buruk. Boleh enggak? Boleh, saya yang punya. Nggak boleh, Gus, orang kaya harus beli HP yang mahal. Yang bilang harus siapa? Nah kegoblokan kita ini seperti ini. Nak wong sugih HP ini kudu larang. Nak wong alim kudu bojone ayu. Sing kudu darani kudu ayu ku sapa? Nak maji jalan yang dumbu swarga lho kudu iku sing swargane mbam tapi kudu. Nah, kita ini sering berpikir ngatur Tuhan. Prioritas Muslim terus Islam Indonesia kudu dadi sampling Islam seluruh apa? Dunia. Ya ora usah sombong ngono ya. Kowe tapi ya betul sepuro. Enggak boleh doakan Nabi gitu, enggak boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Enggak boleh pakai ighfir lahu. Masalahnya tahlilan apa alam donga iku terus kamu gunakan. Misalnya terjadi percontohan Islam dunia terus Nabi kapundhut ditalkin, nak ditakoki waman rabbuka piye. Terus Nabi warai waman nabiyuka. Mesti Nabi yo pro, lah aku Nabi coba takoki. Jadi kita ini sering kumo luhur karena kita mayoritas terus jadi percontohan ora usah ngono. Paham ya napa? Ndak usah ngono, mayoritas sae tapi ora usah GR jadi apa? Percontohan internasional. Mungkin kalau masalah Islam damai ya bagus. Tapi itu kan tidak hanya Indonesia. Di mana-mana yang Islam damai juga banyak. Dan yang tukaran juga banyak. Toh yang tukaran nggak pernah maklumatkan diri ini percontohan janda. Ya biasa saja. Saya ulang lagi ya.
Maka menurut saya nggak akan benar pendapat Khawarij atau pendapat Islam yang keras bahwa orang dosa besar itu keluar dari Islam. Karena ketika Allah mengatakan, kemudian aku pilihkan kitab ini, tak kasihkan orang-orang yang saya pilih. Itu diantara yang pertama adalah meskipun mereka sebagian tetap zalim. Artinya tetap zalim itu tidak menjadi dia keluar dari status Islam. Paham ya? Sekarang saya tanya, yang dikatakan warga Indonesia itu siapa? Ya siapapun yang bergeografis di Indonesia, lahir sebagai akte Indonesia, ya orang Indonesia. Kemudian ada yang penjahat, ada yang maling, kita penjara. Apa dia keluar dari kebangsaan Indonesia? Enggak kan? Sama ketika orang Islam menjadi zina dan fase koruptor, keluar dari Islam enggak? Enggak. Karena Allah tetap bilang faminhum. Apa? Faminhum. Jelas ya? Wes kayak ngarah Khawarij. Kenapa? Kalau Khawarij cara berpikir itu ekstrim. Setiap dosa besar itu mengeluarkan orang dari status Islam. Oh, itu bahaya sekali. Karena nanti kalau itu iya, kita akan kehilangan banyak orang nopo Islam. Makanya Nabi nanti ngendikan, saya berharap yang nanti masuk surga dari umatku itu separuh, 2/3. Itu kata ulama-ulama. Kalau kita pakai mazhab Khawarij, orang Islam itu tidak sampai 1/3. Karena banyak yang keluar dari Islam. Duwe keris gak Islam, duwe akeh gak Islam, nglakoni jimat gak Islam, nyekel patok gak Islam, dosa gede gak Islam, korupsi gak Islam. Terlalu banyak yang kita usir dari Islam. Lalu kita ngusir atas nama apa? Coba. Kalau atas nama Tuhan, kamu tidak Tuhan. Atas nama wakil Tuhan, Tuhan tidak pernah mewakilkan ke Anda. Orang-orang mandate. Yang kita tahu dari Quran ya ayat ini, tsumma awrasnal kitabal ladzi nastofaina min ibadina. Kemudian kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih, dan orang yang saya pilih itu faminhum zalimul li nafsi, dan sebagian dari itu adalah orang zalim, dan itu jelas bagian dari itu. Artinya keluar apa masuk? Keluar apa masuk? Masuk. Meskipun ya yang zalim tetap berstatus zalim, kayak warga Indonesia, ini semua warga Indonesia. Paham ya? Yang maling ya tetap warga Indonesia, meskipun ya tetap maling. Jelas ya? Betulan orang itu. Makanya ahli sunnah itu pendapatnya falam nukafir mu'minan bil wisri. Kita tidak akan mengkafirkan orang mukmin hanya karena melakukan dosa. Kenapa ya? Karena Allah bilang faminhum setengah sangking itu masuk bagian. Dan itu luar biasanya Allah disebut istofaina. Tetap orang-orang pilihan. Maka ini penting saya utarakan supaya kita ini tidak sok-sokan ya. Terus yang zalimul li nafsi pun potensi dimaafkan sama Allah. Asal dia tobat, dan tobat itu sama Allah nggak ada batasnya. Malam yuhur kiri sampai apa? Nafas apa? Terakhir. Dan kadang orang itu sebetulnya nggak niat tobat, cuma ada perilaku tertentu sehingga dadian Allah itu simpati. Itu juga banyak yang diterima tobatnya Allah. Makanya kata ulama-ulama itu, istighfar itu tidak syarat diampuni. Yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah. Istighfar itu bagian kecil dari syarat-syarat itu. Bisa saja orang tanpa istighfar tapi diampuni Allah. Misalnya Allah dawuh wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu bukan liman yastaghfir tapi liman yasha. Contoh masyhur kan, kamu pernah dengarkan ada orang nakal itu, mau misah itu ya kira-kira lonte atau apalah. Dia datang pulang ketika melihat anjing ngeleti pasir, dia berpikir ini kehausan kayak saya. Kemudian dia turun ke sungai memberi minum anjing itu, kemudian Allah memaafkan dia karena itu. Pas itu di semua hadis riwayatnya dia tidak pernah istighfar. Terlalu punya perilaku yang menjadikan dia diampun. Banyak enggak seperti itu? Banyak, makanya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mayasa itu ya yang digedaki Allah. Bisa saja kalian ini sering istighfar tapi enggak dimaafkan Allah. Tapi delala punya satu perilaku yang cara Allah itu penting, kemudian dimaafkan. Kayak Saharatu Fir'aun, itu dia tidak pernah istighfar, tukang sihir Fir'aun. Dia diampuni Allah, dikasih iman tuh gara-gara jadi wong Jogja. Terus ngono tok. Jadi pas mau duel adu sihir. Iku dalah dekne mendingan ya. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Tapi gara-gara dekne didikan Jogja niku. Lah wong ape duel, mestinya tarung itu semakin cepat mengambil kesempatan kan semakin menang. Ini sudah jelas tarung. Ngapunten jenengan riyen napa kula. Lha iku pangeran itu terus simpati. Wong kok sopane ngono apa? Akhirnya Allah memberi iman gara-gara apa? Imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen. Lah Musa juga Allah juga enggak terima kalau nabinya kalah sopan.
Sehingga Allah memerintahkan Musa adalah sopan. Mboten jenengan mawon. Jadi Nabi Musa qala bal alqu. Jadi Nabi Musa enggak jenengan riyen mawon. Jadi coba itu kan unik. Dia tidak ingin diampuni Allah, tapi adalah dia sebenarnya satu perilaku yang menjadikan Allah itu simpati, yaitu kesopanan dia dengan Nabi Musa. Imma antulkiya wa imma annakuna nahnul. Nabi Musa juga bilang qala bal alqu mo jenengan riyen mawon. Akhirnya sakar nggih nak ngoten. Makanya Fir'aun itu mangkelnya bukan main. Ketika pertunjukan itu akhirnya kan Saharatu Fir'aun kan kalah. Setelah kalah langsung iman. Maka kata Fir'aun, ini jelas Musa itu guru kamu. Cuma pura-pura saja kamu pro saya. Lah buktinya apa? Jare buktinya tadi monggo-monggonan gitu. Makanya Fir'aun bilang innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Wah, iku mesti Musa iku gurumu. Padahal dia gak kenal sama sekali. Cuma gara-gara monggo-monggonan tadi itu akhirnya terus pikirannya Fir'aun. Wah, mesti harus kenal suwi, mau gayane tok. Mergo gara-gara monggo-monggo jenengan riyen. Mboten, monggo jenengan mawon. Jadi makanya sampean jangan putus asa. Makanya keliru sekali kalau kita bilang diampuni Allah nunggu istighfar. Enggak. Tentu istighfar penting, kita sepakat. Istighfar itu penting, kita sepakat. Tapi itu tidak satu cara-caranya Allah untuk orang bisa diampuni. Nabi misalnya ngendikan ana wa kafilul yatim kahateni fil jannah. Coba. Orang sering istighfar sama kafilul yatim, kira-kira surganya cepat mana? Cepat kafilul yatim meskipun enggak istighfar. Boleh istighfar terus tapi medit ra karuan. Tak jamin pun rokok alamatnya medit jelas nen rokok aku roh. Terus jelas. Al-bakhilu qaribun minan nar, jelas alamatnya deket-deket situ lah, paham ya? Wes jelas as-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, baidun minan nar. Nah al-bakhil baidun minallah, baidun minal jannah, qaribun minan nar. Jadi yang medit itu ya deket-deket situ alamatnya sudah jelas deket-deket neraka. Ana wa kafirul yatim kahateni fil. Berapa? Apa semua yang dimaafkan Allah Nabi nyebut syaratnya istighfar? Kebakitan fil bahr. Orang alim itu otomatis dimintakan maaf oleh langit dan bumi sampai iwak ning laut. Mulane jendur aku sebab jangan istighfar. Aku sing istighfar is akeh sembrono. Langit bumi no. Mulane kula nu jarang istighfar bukan karena saya sombong, memanfaatkan istighfar mereka no. Dan saya yakin itu lebih mandi timbang istighfar saya. Ngon koman fi samawati nglebokno Jibril, Mikail. Orang-orang keren no, makhluk-makhluk no, keren. Saya baru cari hadis yang wa innal muta'allim sing ijek belajar tapi belum ketemu. Nanti kalau ketemu tak kasih tahu apa? Karena hadisnya yang saya baca masih wa innal alim apa? Orang alim jadi agak ketat. Nah, nanti kalau sudah ketemu wa innal muta'allima. Wah, nanti dicari. Tapi pasti palsu kalau ada itu. Karena semua tagnya itu apa? Alim. Atau ya kamu alim dibanding yang di bawahnya. Ya semoga itu masuk apa? Jadi dibanding orang Papua kan harus alim. Saya ulang lagi ya, ini penting sekali. Jadi latihlah jangan punya gerakan takfiri orang lain dianggap kafir, orang lain dianggap kafir karena Allah tidak pernah mengusir hambanya. Meskipun apapun salah najiyah kata Allah tetap faminhum. Apa? Faminhum. Hum itu rujuknya ke yang depan. Jadi termasuk orang-orang yang saya pilih adalah faminhum zalimul li nafsi. Tetap dia di arena itu. Nisbatnya Islam ya tetap di area Islam itu. Meskipun yang ya kayak warga Indonesia coba. Warga Indonesia itu siapa yang terlahir di Indonesia dan berKTP berkartu keluarga Indonesia sudah. Nanti tentu yang bajingan tetap bajingan, yang koruptor tetap koruptor. Tapi menjadi warga Indonesia terus keluar dari warga Indonesia. Tetap warga Indonesia. Kira-kira seperti itulah analoginya. Tetap istofaina, tapi tetap berstatus faminhum zalim. Tapi rujuknya kan tetap faminhum ikut setengah sangking alladzinas tofaina. Mulane ngaji sing tenanan, kowe ora usah anut khawarit. Khawarit ku opo ngamukan. Sidik-sidik wong liya salah yo apa-apaan. Loh saya juga mangkel be wong zalim. Semua orang soleh mangkel be wong zalim, tapi ya dihukum saja. Misalnya dalam Islam ada qisas, ada had. Ada hadul qadzaf, hadus sariko, ya hukuman saja, tapi hukuman itu tidak bisa menghilangkan status. Ya sama seperti manusia tetap manusia, meskipun apapun dia ya manusia. Ya tadi misalnya manusia itu siapa? Ya manusia itu ya manusia. Terus kamu bikin orang yang standar ideal manusia adalah yang berperilaku baik, yang nggak pernah salah.
Kemudian kalau Zaid itu maling berarti tidak manusia. Terus barane apa? Ketek. Tidak bisa, makanya kembali lagi dinul aja. Kamu bikin definisi manusia itu tidak usah seangkuh itu. Manusia seperti ini manusia ya sudah, maling ya manusia, orang soleh ya manusia, orang sedengan ya manusia. Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin penis itu lelaki, titik sudah. Sehingga nanti warisannya ya dia lelaki. Sholatnya dia bergaya. Kamu tidak usah bilang gini, lelaki adalah yang cakap memimpin, yang maco, yang kuat. Jika kalau tidak seperti itu namanya perempuan. Terus kamu membolehkan yang seperti ini jadi makmumnya perempuan. Imamnya perempuan sing maco. Kacau enggak kalau agama nuruti logika-logika itu? Enggak, jawab aja. Kacau. Lalu lucunya sekarang banyak kecerdasan yang mengarah ke sana. Makanya agama ini jadi kacau. Karena sudah ada dinul ajais. Agama ini agama ummi. Ya agama ini agama ummi. Kata Allah, huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Ummiyin itu lugu-lugu itu polos. Jadi kalau orang polos misalnya gini, ini apa? Kira-kira kalau jawab orang polos ini, jam. Bagus kan jawab jam. Jam untuk apa? Penunjuk waktu ya sudah seperti itu. Tapi kalau orang engkek, ini itu apa jam? Itu barang murahan. Bulat kan oleh jawab. Mau numpak mobil carry itu apa? Itu black melaku. Yang mobil itu Alphard. Jadi kacau. Enggak boleh agama dibawa ke sana. Apa? Agama di sana dibawa ke sana. Nah itu madzhabnya ahli sunnah apa? Wal jamaah. Ketika Rasulullah ngendikan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, ora kok diarti ini ora iman. Sehingga yang menyala itu tidak iman, tidak seperti itu cara mengartikan ahli sunnah wal jamaah. Karena status itu tidak pernah hilang. Yang hilang hanya kesempurnaannya. Paham ya? Kesempurnaan kita jadi manusia hilang karena kita maling, karena jadi koruptor. Tapi tetap kita manusia. Kesempurnaan kita sebagai orang mukmin hilang kalau kita fasik. Tapi kita tetap mukmin. Paham ya? Makanya setiap hadis gitu kata ahli sunnah la yu'minu imanan kamilan. Wis dong ya. Dong. Ya terus alhamdulillah subhanallah. Ya doa alim semalam 12. Malam Lailatul. Aku kadang yang melok goblok aduh. Saya tuh sering dididik sama bapak saya, sekumpul wong akeh kudu melok goblok guys. Makanya bapak itu kalau ada orang pidato, bapak kan juga enggak suka pidato juga, tapi ya kerso kadang-kadang, saya pun kadang-kadang kerso. Asal sing ngutus pernah guru, pernah sepuh kadang kerso. Nah, bapak nak bahas pengajian diomongin balik dari bapak, malah bingung. Ngomong apa wae. Coba kita dengan PD-nya bilang Lailatul Qadar itu 21 sampai berapa? 29. Lailatul Qadar. Warna iki malam Lailatul Qadar. Lalu Lailatul Qadar keren tuh karena apa coba? Karena nuzulul Quran. Lalu nuzulul Quran tanggal 17. Lalu Lailatul Qadar tanggal berapa? Oh, ada nih. Alhamdulillah. Tapi ini jangan jadi keiskalan yang masif itu sudah difitnah itu. Cara Gus Bak, ya cara Gus Bak cara Quran ngawur gitu. Sembrono. Memang aku tidak pendapat tentang Quran dan ayatnya seperti itu. Maka yang benar, Lailatul Qadar itu kata ulama-ulama dulu, orang yang beramal soleh, ya itu sudah anggap saja dapat Lailatul Qadar. Ora usah ndelok esuk-esuk ndelok srengenge blerengen ta ora. Nek ora blerengen berarti untuk Lailatul Qadar. Jan mendung kan blereng iki. Terus bengi angite sayup-sayup. Anggere dini hari ya sayup-sayup blok aneh-aneh wae. Lah nek pikir segoyo ora, berarti wong laut gak tarah untuk Lailatul Qadar. Mergo segoro kidul langine bianter. Lah nek ning Dieng ya mesti sayup. Mau angin ndok gunung wis kesel dadi ora sayup-sayup. Gawe ukuran ojo ngono, gawe ukuran ngono rak wong Dieng luwih ngrasa entuk Lailatul Qadar timbang wong segoro kidul. Segoro kidul angine apa? Buanter. Padahal alamate piye? Sayup-sayup. Mana-mana. Maksudnya alamat ngono iku ora ngono, maksudnya ayat iku Kanjeng Nabi mbadhawuh ngono, maksudnya ora ngono. Wes dong ya. Ayo Lailatul Qadar tanggal aku seneng wong bodho. Kowe enak urip wis happy no? Happy. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kejati dirian itu tidak bisa hilang dengan standar keidealan. Yang hilang itu standar apa? Keidealan. Misalnya kita maling ya eman lah sebagai orang mukmin kok maling. Warga Indonesia kok kriminal tuh eman, tapi dia tetap orang Indonesia. Orang Islam tetap Islam meskipun dia fasik. Sebab itu Allah ngendikan faminhum zalimul linafsi. Sebagian dari orang yang saya pilih dia adalah orang dolim. Ya dolim saja. Kamu jangan kamu katakan kafir ya dolim saja. Dolim kira-kira maknanya kurang ajar,
kacau, kriminal. Tapi kan tetap dia orang Indonesia. Paham ya? Tetap dia orang Islam. Tapi Islam yang dolim. Ya seperti saya sering cerita. Saya pernah ketemu orang alim melaku-melaku di Tuban. Iku pilih tanggamu. Wong Islam bodohku. Wong Islam bodohku umat Islam kok do mabuk. Ya tentu oknum ya. Tapi jare orang alim tadi, itu orang umat Islamku. Islam sing kumat. Jadi orang Islam itu hanya dua, umat Islam sama Islam yang kumat. Jadi kalau pas fase ya Islam kumat. Kalau pas waras umat Islam. Ya sudah itu bolak-balik. Ya, jadi umat Islam. Jadi kalau di Jogja atau di Jakarta ada orang mabuk, itu berarti Islam sang kumat. Kalau pas ngaji umat Islam. Tapi kadang orang yang sama ya kadang umat Islam, kadang Islam yang kuman. Ya sudah seperti itu. Dan nanti pas diambil Allah ya tetap statusnya dua tadi. Umat Islam dan Islam yang kuman. Jadi jelas ya. Jadi jelas sekali makanya orang Khawarij itu kata Rasulullah syarrul khalqi wal khaliqa. Ela-ela makhluk itu orang Khawarij. Karena dia menghilangkan status kejati dirian. Itu bahaya bagi kelangsungan negara maupun agama. Jadi misalnya kalau orang nyuwun sewu misalnya ada orang kriminal di Indonesia, terus dianggap gak warga Indonesia, terus mau dibuang kemana? Coba. Sama kalau semua orang Islam yang salah dianggap kafir, terus lalu mau kamu buang kemana? Padahal dengan kamu katakan kafir, artinya dia sudah tidak wajib sholat. Orang kafir tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Apa tidak lebih ngeri? Karena dia tidak berkewajiban melakukan ibadah-ibadah Islam. Berarti Anda lebih ridho dunia ini rusak. Jadi misalnya Zaid karena megang patok kuburan atau melakukan dosa besar kamu katakan kafir. Setelah kafir dia wajib sholat enggak? Tidak kan? Wajib puasa enggak? Berarti kan malah jura-juran. Karena mendorong orang keluar dari ring permainan kesalehan. Tapi kalau kita katakan Islam, kemudian kita bina. Kan ini jadinya aset. Dengan kamu katakan Islam artinya menjadi aset kan? Bandingkan kalau kamu katakan keluar. Paham ya? Makanya Nabi ngendikan ala umatku itu apa? Khawarij. Karena ini bahaya. Bahaya. Negara juga gitu. Andai kan kita berpikir ekstrim, yang melanggar negara tidak warga Indonesia. Yang demo tidak warga Indonesia. Sing beda pendapat dengan pemerintah enggak warga Indonesia, negara ini habis. Kehilangan 50% warga Indonesia. Ya biasa saja, yang salah ya salah, tapi tetap warga Indonesia. Kalau secara aturan hukum harus dihukum ya dihukum, asal objektif, asal adil. Kayak misalnya santri saya, yang santrinya Gus Bak itu siapa? Ya pokoknya sing ngaji. Kamu nggak usah pakai definisi ideal, sing ngaji, sing paham, sing ora ngantuk, sing pinter. Yo ngiyai dul kok. Mana. Jadi nek sing bener piye? Sing santri Gus Bak piye? Ya sing ngaji. Lah sing piye ya pokoke anggo sing teko ngowo ya wis melok mlebu. Ora paham yo ngaji, paham yo ngaji. Wong didelok kolange itu pokoke anggo sing teko ngono. Malaikat yo ora niteni sitok-sitok itu paham to ora. Oh malaikat itu ono sing drengki disalahno pangeran, kita jamin. Tapi bukan malaikat elit sing didrengki ora malaikat elit, malaikat awam napa? Masyhur itu kan. Innalillahi ta'ala malaikatan sayakhina fil ardi yabtahuna khilaqal dzikr. Terus Allah punya sekian malaikat yang tukang mencari-cari tempat dzikir. Khilaqul dzikri itu tempat-tempat halal haram, tempat-tempat ngaji. Kalau orang toreko ya tempat wiridan oleh maknanya. Tapi kalau orang fikih maknanya tempat diajarkannya halal dan haram. Terus setelah ketemu orang ngaji, terus kata para malaikat sing apian, halumu ila buhyatikum. Ini tempat kamu, ini orang ngaji. Kemudian ada malaikat yang agak hasud, tapi entah gimana hasudnya. Pokoknya bilang gini, itu ada orang yang datang ke situ tidak niat ngaji, nyari temannya. Kebetulan temannya itu ngaji. Maka ya Allah itu jangan masukkan kategori yang ngaji, karena dia nyari situ, nyari temannya. Kebetulan temannya itu ngaji. Tapi apa kata Allah? Hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum. Wes ngono lah, asal melok gabung tak sepuro kata Allah. Hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum asal ikut duduk saja, ikut nimbrung duduk saja dengan niat yang macam-macam, tetap tak ampuni kata Allah. Tidak penting ya niat ngaji ku hiburan, alternatif di bangling omah sumpeng ngadepi bojo. Wes gak penting kabeh. Soale anggere melok nimbrung sah. Enak loh? Nah, ya alhamdulillah. Ya sauni-unimu. Jadi agama itu pokoknya jangan kulino merubah kesestatusan.
Makanya itu hebatnya ahli sunnah nopo wal jamaah. Setiap ada hadis la iman liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang enggak nepati janji. Semua ahli sunnah nafsiri gimana? Tidak ada iman sempurna. Tapi dia tetap mukmin. Cuma tidak sempurna. Tidak dihilangkan status mukminnya. Masa orang Indonesia kalau maling enggak orang Indonesia? Lo kamu buat kemana dia? Ya tetap dia orang Indonesia. Meskipun tidak ideal sebagai warga Indonesia, tapi tetap orang Indonesia. Jelas ya. Tadi summa awrasnal kitabal ladzina istofaina min ibadina. Terus orang yang istofaina itu berstatus faminhum zalimul linafsi. Tapi tetap istofaina, tetap orang-orang apa? Pilihan. Karena kita alhamdulillah apapun fase kita dipilih Allah menjadi orang Islam. Alhamdulillah alladzi hadana li hada ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kita alhamdulillah dengan segala kekurangan kita tetap dipilih Allah menjadi muslim. Ora terima muslim pembawa jalalan, enggak keren ta Mas. Jasa napa? Jasa. Muslim pecinta Lailatul Qadar. Meskipun salah tanggal. Ayo gumun wong. Gak tau mikir ono to kan? Iya, soalnya aku lah ya yakin itu Qadar tanggal 21. Karena suara mayoritas suara Tuhan. Kula ya melok goblok kan. Kula nek anggar malam 21 ya wiridanku tak tambah. Meskipun aku ya rada eskal tapi Gusti niku suarane tiyang kathah nderek mawon. Oh, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran itu tak turunkan pada malam. Jadi normalnya Lailatul Qadar itu berbarengan dengan malam. Tapi ya serasa bu imani biasa lah. Mari fitnah, mari wah. Nah biasa. Yang jelas Lailatul Qadar itu bisa kapan saja. Nah ulama dulu bilang ya bisa kapan saja. Cuma kata ulama-ulama bisa saja diturunkan di tanggal itu. Ya bisa itu karena memang nuzulul Quran itu kan tidak semuanya di tanggal 17 sebetulnya. Jadi di mana-mana itu ada simbol-simbol yang dipakai. Istilahnya tanggal 17 itu simbol. Memang kebetulan ada yang tanggal 17. Tapi kita tahu kan yang turun di Haji Wada juga banyak. Coba Haji Wada tanggal berapa? 9 Arafah. Bulan apa? Dzulhijjah. Dan banyak ayat turun Isra Mi'raj misalnya. Ayat Isra Mi'raj turun bulan apa? Rejab kan? Ibu yang ngaji dorah hatam kecangkeman. Jadi Quran itu tidak hanya turun di Ramadan. Ya biasa saja, makanya kayak saya itu kan biasa ngaji Quran, ya setiap saat anggap Lailatul Qadar. Cuma kita ya ikut umumnya orang, Lailatul Qadar itu tanggal 21, 23. Aku lah senang malaikat yang bagian panitia itu ben jelas fokus di tanggal itu. Tapi kamu jangan pernah berpikir menafikan hari-hari lain bagi ulama tertentu, bagi wali-wali tertentu. Mereka ngalami Lailatul Qadar kulalailah. Banyak wali yang bilang, saya ngalami Lailatul Qadar kulalailah. Maksudnya, karena kulalailah zaman Nabi itu pernah dituruni Quran. Dan semua itu artinya Lailatul Qadar. Tapi tentu ada simbol. Kayak kemerdekaan Indonesia itu dimulai tanggal berapa? 17 Agustus. Sebetulnya ya enggak. Ketika Jepang kalah itu ya sudah merdeka. Dan daerah tertentu sudah lama dulu merdeka kayak Aceh. Karena dia tidak merasakan dijajah Belanda. Daerah tertentu ada setelah diproklamasikan tetap berjibaku dengan penjajah. Banyak enggak ketika diumumkan kemerdekaan masih yang berjibaku ngelawan penjajah? Banyak. Tapi kita butuh simbol. Jadilah kita ngambil 17 Agustus. Mulai kok raiso. Jadi tanggal itu ada tanggal hakiki, tanggal simbol. Meskipun yang hakiki ya simbol ya hakiki. Dong ya? Ya alhamdulillah. Ayo kok pinter aku yo. Maksudnya ben kulino mikir, ben urip itu gak glonyar-glonyor ora jelas. Wah, kalau semoga goblokku barokah menang itu. Karena saya itu kenapa kok tahu goblok barokah itu gini ya. Satu supaya saya tidak takabur ya. Saya akan kecelok wong alim berat takabur. Dua aja wong goblok ya ono pinter ya, Mas. Kaya wong iku lho, kaya wong naik apa jenenge? Naik jambian 17 Agustus apa? Apa? Targane apa? Pajak Bina. Itu kan nilainya hanya berapa yang di atas kira? Kalau di sini berapa nilainya? Kalau diberikan diuangkan. 1 juta ada. 1 juta. Bagi penonton tuh kan gini. Cek goblok demi duit 1 juta grebotan kayak gitu kan gini. Wong barang angel kok dilakoni. Goblok banget kan gitu jare sing ra melok. Tapi yang delok ku seneng. Tapi kon melok ora gelem. Lah duit 1 juta ya tak rewangi gitu. Orang goblok ya gitu. Dadi wong alim ku angel.
Wis ngerti nak angel, maka ra usah melok barang angel kan gitu. Berarti pinter gak wong goblok. Tak warai ya. Jadi wong alim itu angel. Maka saya menghindari barang angel. Menghindari barang angel itu satu kepintaran. Berarti orang bodoh adalah pintar. Tak warai. Jelas ya. Jelas ya. Alhamdulillah. Makanya kula nu kadang kok pinter kowe mbak aku. Karena kamu tahu ngalim itu angel. Menghindari barang sukar itu pintar. Berarti wong bodoh itu pintar. Tapi pintar dalam kebodohan. Makanya harus respect. Wong bodoh itu napa? Respect. Dia tahu ngapal Quran angel, ngapal hadis angel, maca jalalan angel. Suatu yang angel harus dihindari. Menghindari barang angel adalah kepintaran. Wes ngono ae. Dadi kadang-kadang lho GR, Gus Bab aku pinter aku. Kok iso? Dia tahu barang sulit kok dikejar. Itu kan satu kebodohan. Wes uni-unimu ngono dadi. Dan kayak syukur, jadi bodoh yang syukur karena ternyata punya sisi kepintaran juga. Dalam kebodohan kita ada sisi apa? Kepintaran. Mohon kalau terus nang. Allah itu siapa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadlih. Alladzi rupane dat ahalla kang manggono sapa ladina ing kita darul muqamati ing omah kang dadi hunian. Aili qamati rumah sing dadi hunian min fadli krana mu anugerah Allah. Ya kalau nyontokno bolak-balik ya. Semua ini kita di surga nanti berstatus lamanya-lama itu semua karena fadlnya Allah. Karena amal kita tidak cukup. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah betul orang surga masuk surga karena amalnya tidak, karena fadlnya Allah. Saya berkali-kali cerita dalam kitab-kitab tasawuf diterangkan ada seseorang yang enggak pernah maksiat, hidupnya taat. Kemudian ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Saya karena enggak pernah maksiat, taat terus. Kata Allah, ya sudah kamu di sini aja 80 tahun. Ya kamu enggak apa-apa di surga sini berapa 80 tahun. Si Abid tadi, ahli ibadah tadi protes. Katanya surga itu selamanya lama. Iya kata kamu kan karena amal kamu. Amal kamu di dunia kan hanya 80 tahun. Umur kamu kan hanya 80 tahun. Ya berarti surga kamu 80 tahun dong. Karena kamu menganggap surga karena amal kamu. Fair kan? Amal 80 tahun surganya. Tapi kata jenengan surga itu selamanya lama. Sing selamanya lama itu fadolku itu gak ada habisnya. Kalau amal kamu ada habisnya. Terus kata orang tadi, "Ngimpun Gusti kula mbusga fadole jalan." Gak, aku kecewa jare. Jadi orang itu harus pakai logika. Makanya agama ini ojo nuruti cerdas sing enggak punya sanad. Lalu gunanya amal apa kalau kita masuk surga mergo fadole pangeran? Bocah kok geblek gendeng campur gak di sanad. Kita ini punya sanad dari guru-guru kita. Kalau semua surga Allah mensifati itu min fadli, ada unsur fadlnya Allah meskipun kita ngamal. Karena tadi kalau karena amal kita hanya sak soleh-solehmu 80 tahun. Iku enak soleh terus. ABG puber pacaran tua dadi mubalek ya ta ora. Ayo ngaku ae. Tuane delok nduang dutan gede-gede sunah Rasul. Coba kuwapir suwi bareng Islam anyaran sudah dadi mubalek banyak. Artinya enggak 80 tahun total kita jadi orang apa? Soleh. Mustafa teteng soleh ya lagi gayane saiki khusyuk. Bisa numpak trail gaul. Untung rengono Harley dhisik. Nah, kalau karena amal kita berarti kita di surga hanya 80 tahun. Terus kata Allah, ya tapi kata jenengan surga selamanya lama. Yang selamanya lama itu fadl saya. Anugerah saya itu tanpa batas. Makanya kita tetap yakin kita seperti ini nanti di surga itu kabeh fadlih Allah. Seperti nas di sini apa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadli. Bukan karena amal tapi apa? Min fadli. Bahwa amal kita itu ikut dipertimbangkan iya, tapi ya termasuk yang dipertimbangkan, bukan segala-galanya. Yang paling menjadi abadi di surga adalah fadlih Allah, karena fadl dan rahmatnya Allah itu yang tidak terbatas. Jelas gini ayatnya apa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadli. Laya masuna orang kepona ing kita via ing dalam jannah apa nasobun apa kangelan eta abun desi kangelan walaya masuna lan orang menyentuh na ing kita via fil jannah apa luhu pun apa kerepotan. Iya untuk kesip kepayaan minata api saking repot. Li ada mitaklifi krana ora anane mukallaf via ing dalam jannah. Ning swarga supaya enak ora perlu traweh, ora perlu macam-macam. Semen kelon nabi dari sing nganggur-nganggur semen kelon. Nak sing soleh-soleh papan atas sesuai pangeran sesuai kelas masing-masing napa? Sesuai apa? Kelas masing-masing.
Nah sing kuapok melarat menawa numpak ampat ngalor gitu tuwabrakno bariku njaluk meneh tuwabrakno meneh. Saking dendame ning donya ora alpat ra iso numpak. Dadi numpak kan ya cemplungno jurang, paham ya. Bariku njaluk apa? Anyar meneh. Bojo ngono sing wayu buak gentine. Saking dendame di bojo elek ning donya. Serapopo gak masalah ini swarga aman apa? Wa dzikrusani uta nyebut sing kedua atabi'i kang anut lil awali maring sing awal li tasri karo nyeplosno binafsi lan nafekno lugu. Maksudnya nasab manane repot, lugu yo manane repot. Kok diatafno berarti bener-bener ning akhirat itu yo ora ono repot, ora ono kangelan. Waladina uta wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina, iku lahum tetep kedhe ladina naru jahannam ten neraka jahannam. Orang-orang kafir itu pasti masuk neraka. La yuqta. Maksudnya kafir dengan definisi yang mati alal kufri. Kalau masih di dunia kamu tidak bisa menvonis si A si B pasti kafir karena finalnya adalah di husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka status sekarang. Kita dikatakan mukmin ya sekarang, yang sedang kafir ya sedang kafir. Bisa saja yang sedang fasik nanti mati soleh, yang sedang soleh nanti mati fasik. Makanya kita enggak berhenti doa apa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, karena kita tidak pernah tahu. Makanya status kafir ya wa matu wa hum kuffar. Sebagian ayat apa wa matu wa hum kuffar, status yang permanen adalah dalam keadaan mati, dia dalam keadaan kafir. Tapi kalau masih di dunia gini enggak jelas. Makanya saya suwun ya, kalau kita harus toleransi sebagai warga Indonesia, kalau kamu orang alim, toleransi atas nama agama, karena yang sedang kafir pun tidak jaminan selalu kafir. Jadi kita tidak perlu musuhan, karena memang semuanya tidak mesti. Ya itu kalau atas nama nopo agama. Kalau atas nama negara ya memang kita berkawan atas nama sama-sama bangsa nopo Indonesia. Kalau atas nama agama ya memang nggak mesti juga. Bisa saja mereka husnul khotimah, kita tidak pernah tahu. Makanya Allah terbilang waqulu linnasi apa husna, dengan siapapun yang baik. Lah soal nak diperangi kita perang ra kudu wong kafir. Lah pelah dibaca wong Islam ya males nah. Lagi meneng ae disembelih. Wah. Ya soal itu kan bab sial, bab mempertahankan apa diri. Itu udah harus dengan orang apa? Kafir. Misalnya ada penjahat mau membunuh istri kamu tentu dibolehkan Islam melawan. Paham ya? Makanya di kitab-kitab fikih diterangkan ada bab di mana harbi itu kafir yang melawan kita itu boleh kita lawan. Tapi kata sarah-sarah itu udah harus kafir. Dalam konteks apa? Kita mau digarong orang atau istri kamu mau diperkosa orang ya kamu wajib melakukan perlawanan. Jadi tidak adifa anil dzali apa adifa anil nafsi. Makanya Nabi mengatakan mangkutila duna mali bahwa syahid. Jadi itu kan disiplin fikih. Makanya ngaji ya. Makanya tatus soleh juga gitu. Orang soleh yang sedang soleh nggak boleh kumo luhur, bisa saja suul khotimah. Kita punya cerita banyak. Misalnya Khalid bin Walid, Wahsy itu kayak apa Nabi bencinya sama Wahsy karena pembunuh Sayyid Hamzah. Tapi dia mati husnul khotimah. Sa'labah yang punya gelar merpatinya masjid karena selalu itikaf malah suul khotimah. Kita tidak pernah tahu. Dan tidak pernah tahu itu bagus. Karena menjadi mawas diri, menjadi tawadhu. Tawadhu itu ekspresinya macam-macam. Boleh ada ya ulama yang ini cerita aja ya. Ada ulama yang mau dicucuk. Alasannya didik santri atau masyarakat biar hormat sama orang alim itu ya benar. Ada ulama yang enggak kerso dicucuk. Alasannya saya sendiri untuk melawan ujub saya, keangkuhan saya, kesombongan saya. Ini namanya ijtihad. Boleh bebas orang boleh apa? Ijtihad. Abdul bin Mas'ud itu enggak senang punya santri nderekno dia. Karena kata beliau dillatan litabi wa fitnatan lil mabdu. Yang nderekno itu hina, dia khawatir kumo luhur apa? Kiai kalau kelamaan diderekno itu kan kumo luhur. Kadang gawa rokok era gelem, ono sing gawakno. Bahkan nyumet era gelem ono sing nyumet. Padahal kok film geng Cina wae. Geng Cina kan padha kan. Kadang kene bangga wong kok geng Cina kok apa. Tapi banyak juga ulama yang mau biar gue iling-ilingan di. Enggak apa-apa, semua itu ijtihad. Napa semua itu enggak apa-apa kita. Makanya saya itu ya kadang salaman, kadang enggak. Karena ijtihad kita banyak. Uwais Al-Qarni itu enggak mau salaman. Bukan karena dia menolak salaman. Dia takut kalau ada tradisi begitu, orang dicucuk-cucuk terus sombong. Itu juga bahaya bagi yang dicucuk. Tapi ya salaman tetap sunat. Kita tetap yakin salaman itu sunat. Karena mendidik anak atau masyarakat hormat sama orang alim. Tapi kalau itu terlalu masif, nanti orang yang abal-abal menjadi keangkuhan. Delok wong sakmenake nyucup aku kabeh, keren gak?
Keren apa nih? Soalnya jenengan ditakdir pun rokok aneh-aneh. Enggak ada yang keren di dunia. Yang keren adalah makanya Salman Al Farisi ketika dia sukses menaklukkan Persia itu mau syukuran. Kata Salman Al Farisi, enggak Jong. Kalau saya nanti masuk surga, saya mau syukuran. Tak undang namanya. Kau juga punya rencana syukuran di surga. Nanti tak undang sama. Dan enak kan enggak usah biaya undang. Pesta besar-besaran. Enak seneng dugem-dugem. Ini kan orang maksiat. Sekono go babonmu, widadarimu go. Piro kan widadari piro? 70. Piro Mas? Nggih rencana piro Mas? Piro? Rukun 70 Mas. Nanti tak undang. Saya punya rencana, pokoknya sekali masuk surga bersyukuran besar-besar. Kayak tak undang ra ono berarti ini neraka. Tapi nek ngundang aku ra ono beda kelas sembrono gitu. Dataku ra ono ning kelas wargamu ra ono. Kata Salman Al Farisi gini, kamu ndak usah muji saya kan dia dipanggil ya Karim, kamu orang terhormat kan. Kata Salman Al Farisi, in dakhaltul jannah fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim. Jadi saking sopannya ashabu Rasulillah itu ada yang dipanggil ya Karim aja enggak mau. Tunggu Jung ya, panggilan itu sematkan saya nanti ketika saya masuk surga. Kalau saya masuk surga fa ana karim, saya berstatus orang mulia. Tapi nanti kalau saya masuk neraka fa ana laim, saya orang yang terhina. Jadi dulu ashabu Rasulillah seperti itu. Terus ada ulama yang melawan nafsunya macam-macam. Misalnya saya milih jarang ada sowanan, saya dapati senang banyak santri sowan. Tapi bukan karena benci enggak. Karena saya takut sebagai orang yang sangat terhormat. Saya ngaji di mana-mana suka yang enggak usah pakai kursi, guling-gilingan kalau saya dan kamu setara. Saya sebenarnya bisa aja minta kursi tinggi kayak ketua MK. Banyak kan ngaji nih serapati ngalim dari gue kursi ning dhuwur, santrine ning ngisor guayane kok wong pinter-pinter. Jebule kitabe maknanan ben ra konangan. Sing ngrasa apa wong modus. Ya tapi tidak suudzon ya, tapi ya ono tenan paham. Tapi kalau saya cara berpikir sederhana, kita kan sama-sama umatur Rasulillah, ya sudahlah hadin sawa. Loh andai kan kamu sanggup maca kitab ya gentenan ra masalah. Kadang dia moco aku ngrungokno, kadang aku moco enggak apa-apa. Nah ono sing wani. Tapi sekali salah tak lorot nah. Jadi dulu sahabat itu biasa. Ada yang cara ekspresi tawadhu kayak Wais Al-Qarni enggak mau salaman karena takut dicucuk. Ada yang suka salaman karena mendidik. Banyak cara mereka melawan nafsunya sendiri apa? Melawan apa? Nafsunya. Istri saya itu dari keluarga pondok Jawa Timur. Itu dulu eskal sama saya, janggal karena anak saya kalau mau jajan tuh saya tidur pun dibangunkan. Papa bangun, saya minta uang. Itu ya sampai sekarang begitu. Istri saya itu eskal, janggal. Karena janggal kan ada Jawa Timur sopan sekali sama orang tua. Tanya saya. Karena dia keluarga orang terbelajar tanya, kenapa itu dibiarkan? Saya jawab saya. Ya kalau tidak minta saya nanti minta mbak-mbak atau kangkang. Orang yang paling harus dingel-ngelo anak itu orang tuanya. Sehingga yang paling harus diganggu anaknya ya orang tuanya. Sampai sekarang anak saya berani minta mandi saya, gendong saya. Kalau orang tuanya saja gak siap dingel-ngel, lalu apa kata dunia? Kan aneh. Nah, itu ajarannya bapak. Saya dulu bapak Sugeng itu biasa jagoan sama bapak. Ya biasa misalnya saya lesupak kalau kepen mangan ya, cung tuku. Zaman itu pakai motor, pakai sepeda motor biasa sama bapak ke pandangan. Saya sampai sekarang sama anak-anak saya akrab. Karena pikirannya orang tua saya dulu ajarannya yang paling berhak dingel-ngelo anak ya orang tua. Ini kan gak fair, kita sebagai orang tuanya digugah gak terima, kon ngedusi gak terima, kon nyawi gak terima, orang lain disentak suruh nyawi. Dan orang lain itu pembantu hanya karena kamu gaji seberapa? Hubungan anak dengan pembantu itu kan karena uang. Kamu ingin berbasis hubungan hanya karena itu goblok sekali. Hanya istri saya nerima. Jadi ini bukan berarti saya bikin konsep begitu ya, ini cerita saja. Banyak guru-guru kita termasuk orang tua saya kalau ngajarkan gitu. Tapi ya tentu ada orang yang ngajarkan anak oleh gugah wong tuane pas turu. Ya kalau pas turu ada alternatif ibunya nggak apa-apa. Kalau nggak ada, ibunya juga nggak ada. Terus alternatifnya orang lain kan buruk sekali. Kalau alternatifnya orang apa? Lain. Tapi orang tua kita kadang kesuwen oleh didik adab berlebihan sampai anti ilmu. Ya itu tadi didik adab tapi anti. Ojo gugah wong tuamu, wong turu digugah. Akhirnya nyon sewu minta tonggo, pernah bulik bude yang kadang nyon sewu mereka sendiri susah kan, nggak punya uang kan terjadi kacau. Demi adab tapi menghilangkan ilmu. Tidak boleh, nomor satu itu ilmu baru adab. Coba orang paling berat tinggal ngelo anak harusnya siapa coba? Orang tua.
Jadi mestinya pas kita turut juga ya santai wae, ini sudah tepat. Nah kecuali ngelama, artinya ngelama itu sudah jajan minta lagi lah itu kan ada ukurannya, tentu ada apa? Ukurannya. Tapi kalau fi awali marroh jajan hari pertama di hari itu memang jajan pertama kan nggak dolim. Kecuali minta yang ketiga keempat lah itu baru mungkin salah. Akhirnya istri saya nerima konsep ala saya ya sekarang ya menerima. Sampai sekarang saya biasa misalnya habis ngajar dari Sarang atau ngajar dari Kudus baru datang anak saya rewel minta jalan-jalan ya saya turutin. Karena menurut saya yang paling harus kangelan demi anak adalah orang tuanya, bukan orang lain. Padahal saya punya santri loh. Kalau mau keren-kerenan saya punya semuanya. Tapi itu kan nggak hukumnya Allah. Keren itu kan hukumnya manusia. Dia santri terus dia ini berhak ngongkon. Itu kan hukumnya manusia. Hukumnya Allah ya gak ada. Hukumnya Allah ya wong tua, be anak-anak be wong tua. Hukum liyane gaweane manusia. Yang penting ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ora ono santri kaum barang ora ono. Gaya-gayaane mubalek ini umat saya terus dihitungi. Ku apa-apaanan. Enggak ada dalam Quran yang ada ya ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi yang penting hubungan orang tua anak. Nah, baru orang lain itu wa ila adin akhahum huda. Ya itu yang kedua ketiga. Tapi ilmu ini sudah banyak yang hilang, makanya banyak mubalek ngamuk anak. Bocah ra sopan, wah aku nang jopo ning tinti wong wedi aku. Anakku dhewe ra sopan. Ya bapak dhewe ra sopan ya. Karena mendahulukan orang lain ngalahkan anak. Ketika anaknya ra sopan dekne gremeng apa? Memangnya dia sopan cara hukumnya Allah dan Rasul. Ketika mendahulukan orang lain itu dalam status hukum Allah dan Rasul dia sudah tidak sopan. Ada dosen ngajar mahasiswanya dengan segala artikulasi terbaik, kemampuan bareng terang anaknya sampai rasa-rasen. Ya gitulah baca sendiri di buku. Ya gitu. Karena di kampus dapat gaji, nampe anaknya rantuk gaji. Banyak orang mulang ngarepe wong akeh iso tenanan, nak mulang anaknya ra tenanan. Mergo nak mulang wong akeh diapresiasi, nak mulang anaknya kadang tinggal dolanan kadang. Itu tidak benar, tidak seperti itu Islam mengajarkan. Islam mengajarkan nomor satu ku anfusakum wa ahlikum, jaga diri kamu dan keluarga kamu. Makanya Rasulullah itu ngajari sholat, Hasan Husain diajarin sendiri cucunya, diajak ke masjid, diajarin. Meskipun jadi beri hak-haknya sebagai seorang anak, numpaki Nabi ya dibiarkan, tapi diajari kebaikan diajarin sendiri. Sampai Sayyid Hasan umur 8 tahun sudah menjadi rawi hadis karena memang diajari sendiri oleh siapa Rasulullah. Kayak apa? Kalau sekarang enggak, kiai cilik anak di pasrano candalem terus enggak mau tahu. Juga sidik itu pasrano pembantu. Barang anaknya akhlaknya kalau bantu ngamuk. Memangnya yang bikin itu siapa? Yang memulai siapa? Nah, hukum-hukum begini itu harus kita mulai tegakkan. Ya kayak dipanggil ya Karim. Kita termuliakan tuh sampai berapa? Banyak kan dulu orang mobil aja dibukakan, boleh kecekel KPK. Pas mulia, masya Allah, buka mobil ya tahu, ngerti-ngerti cekel KPK. Kayak sama. Neng dunia disusul-susul sebelum rokok kan rugi bener. Makanya saya ngikuti mazhab Salman Al Farisi. Saya sudah niat syukuran besar-besaran tak jamin, tak undang teman. Tapi daripada saman konangan nggak di situ, mendingan enggak ya. Karena kalau ada undangan nanti kelihatan siapa yang di dalam dan siapa yang di luar. Nggak usah yo, nggak usah. Jangan nanti. Takutnya nggak ada di situ, malah kemarin yang ngenes pula. Kecuali nggak ada di situ, malaikat itu nggak ada Gus di kelas jenengan, tapi mungkin di bawah ada. Alhamdulillah kalau gitu mau beda nopo kelas. Tapi nak sing sitok, ning swarga sitok neraka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi semoga malaikatnya hanya jawab gitu. Nggak ada Gus, kalau di kelas ini nggak ada, mungkin di bawahnya ada. Tapi nanti pengurusnya nggak mau, pengurus swarga itu nggak bisa ini kalau beda kelas. Harus pakai visa. Karena lintas apa? Negara. Ya jelas ya. Jadi kata Salman Al Farisi gimana? Jangan panggil saya ya Karim sekarang. Kalau nanti saya masuk surga, fa'ana Karim. Wa in dakhaltun nar fa'ana Laim. Laim itu terhina. Nah kalau semua orang berpikir begitu kan semuanya tawadhu, semuanya ada kumoluhur. Ya karena ya dunia ini nggak pernah jelas. Makanya Nabi saja berdoa apa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Zat yang membolak-balikkan hati. Karena kayak apa kita mencintai Indonesia, mencintai masyarakat Indonesia. Tapi kayak apa kalau kamu sudah datang ke Singapura, rawang Singapura dinamis terus gerutu. Orang Indonesia itu pemalas, tidak kayak orang Singapura, dinamis maju. Tapi kan urip di Singapura gak gelem.
Tapi di Indonesia men gerutu orang Indonesia ada kayak orang Singapura. Cara aku nak ngomong ngono gak usah urip ning Indonesia, kono urip ning Budi. Singapura. Islam Indonesia gak mutu kok ada di Timur Tengah, jubahan semua gini-gini. Enggak ana wong goblok ra iso ngaji jubahan ya dene ra trimo goblok jubahan. Angel ngadepi wong ku angel. Terus kon piye? Sing biasa wae koyo kula jenengan wis biasa, wae ngaji-ngaji, wae turu-turu, wae mangan-mangan wis biasa wae. Dinul aja, agama kita, agamanya orang lugu. Penting hubungannya dengan Allah spesial bahwa kita yakin hidup kita namun bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu nyifati Allah nikmal maula wa ni'man nasir. Selagi Tuhannya Allah pasti kita ditolong. Apapun kondisi Indonesia, Tuhan kita tetap Allah, tetap ditolong. Kita pernah keluar dari penjajahan Belanda, tragedi PKI, ya apa saja problem kita pernah keluar karena Allah Tuhan kita nikmal maula wa ni'man nasir. Sudah, iktimatnya sama Allah jangan pada yang lain. Yang lainnya itu hanya aturan bernegara saja. Kita butuh presiden, butuh macam-macam. Itu aturan bernegara. Tapi kesejahteraan kita tetap Allah ni'mal maula. Karena kalau Allah yang enggak berkenan, Jawa dihilangkan les lewat ekuifaksi selesai. Atau meteor satu jatuh selesai. Makanya Allah selalu mensifati dirinya, saya yang memegang langit bumi, saya yang mengatur langit bumi. Beberapa benda langit enggak jatuh ke bumi karena saya, kata Allah. Inna wa yumsikus samawati wal ardo antazula wala inzalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Kalau sistem alam langit itu hancur, semuanya hancur. Tapi kita enggak. Kadang-kadang membayangkan dunia enggak hancur itu kalau kestabilan negara. Negara tak stabil, kalau alam enggak stabil mau apa? Semuanya enggak koruptor, semuanya adil. Tapi digunjang gempa tetap selesai. Diundang faksi tetap selesai. Makanya Allah selalu mengingatkan kita amintum manfis sama yakhsifa bihumul ardo fa idza hiya tamur. Kenapa kamu merasa aman di bumi? Bumi ini setiap saat bisa likuifaksi, kata Allah. Karena bumi itu dzatis sode, potensinya pecah. Tapi kalau kita ingat situ kan akhirnya bergantung sama Allah sambil bernegara secara benar, bertetangga secara benar. Susahnya apa sih hidup benar? Wong hidup benar itu nikmat. Kalau mboten nate urip susah. Ngerti masalah saya yang pangeran Gusti niki wae jenengan ya sudah selesai. Jadi nak tahlilan ojo ngrameni tok, dijiwai nikmal maula. Nikmat itu sebaik-baiknya, nikmat itu sebaik-baiknya. Artinya kita selagi punya Tuhan itu pasti nasib kita ya sebaik-baiknya. Ngomongin nikmal maula tapi mbek gerutu. Seramutu. Mengane ra dadi wali perkarane ya apa. Jadi wiridane wae tapi ra dijiwai, enggak boleh seperti itu. Tapi lumayan, timbang ora wali ra wiridan malah ra karu-karuan malah. La yuqdo alaihim raden putusna sapa alaihim ing atase ahlun nar bil mauti lan mati fayamutu mongko iso dadi mati sapa ahlun nar fayastarihu. Mongko iso istirahat sapa ngakeh. Jadi ahlun nar ketika disiksa minta mati. Maksudnya mereka minta mati itu tidak merasakan sakit. Tapi nyatanya mereka sudah tidak bisa mati. Berarti disiksa terus terus walai khofaf lan ora den ringan napa anhum saking ahlun nar min adzabia saking siksa sinar torfata ini ning sak kedape mri jika kaya mengkon-mengkono kabeh kama jasinahum tegese kaya oleh males ingsun wong akeh nadzi males ingsun kula kafurin ing saben-saben wong sing banget kafire banget ingkare ning Allah lan nikmat-nikmate Allah manane kafir bilya iklan ya yadzi wa nunil nun al maftuhah kados kita tidak yadzi tapi napa nadzi nggih kadhalika nadzi kula kafur yes ngono dunya biasa wae urip wis biasa wae. Masih biasa wae penting soleh, di hati soleh, rezeki yasmina was, wae taluk wae pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dewi biasa wae. Dunia kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh koyo salabah malah akhirnya suul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya suul khotimah. Wahsi sing mateni kekasih Nabi, rupane mateni Hamzah ditakdir husnul khotimah. Makanya donga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Nah, kenapa kalau saya ngaji PD mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku, tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmune pangeran. Ya sudah selesai. Itu aku donga iku mikir awakmu dhewe. Mulane donga mek ngaji ku derajate dhuwur ngaji. Mergo ngaji muji pangeran, nak donga mikir awake dewi. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri sempat ragu, saya kemana? Terus, akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram.
Itu perintahnya Allah, saya sebagai nabi. Terus akhirnya nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong donga kepingine iku kabul kajate. Intine mikir awake dhewe. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah kowe kan gak kontribusi ning agama rapati ya tapi donga. Oh dasar murahan. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kula dibantah. Lah jenengan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, donga-donga ngono. Ya tapi aku ngerti pangeran ra bakal nyembadani barno ra Gus. Pangeran ya paling sedikit sithik ngono cukup. Kula termasuk orang yang enggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak, kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ihya itu, kayak Ihya Abdul Hasan Asadili itu, kalau dongo itu jaluknya mau swidik, paling baris paling terakhir. Misalnya gini, Nahmaduka ya man huwa la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim, itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Buar ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk donga sithik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Mau nggo syarat tok. Baru Allahumma inna nas'aluka nganti telung lari. Telung halaman. Tapi pas muji pangeran alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus donga njaluk mapan tolak buala. Yo aja. Mana jare pangeran? Muji kekasihku suwidik dongane kecangkeman. Lah saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus. Itu akhlak. Makanya saya diantara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang Simtutura. Kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi. Fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat, bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah, aku kan enggak mau sholawat itu mau, saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu sholawatan ya. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu. Kalau dongo nyifati Nabi yang banyak, ya baru keinginan. Kan banyak tuh sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi. Wah nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik kan. Malah kadang orang, misalnya ala Muhammad. Kok ala Muhammad, muni Sayyidina aja disoal. Misalnya terus baru kudungannya apa? Panjang. Saya termasuk yang enggak setuju, karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa, kalau sudah nyifati Allah, coba tak beri satu contoh saja, doanya Nabi. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifatin itu belum doanya tuh. Nah kamu kan enggak Allahumma alhamdulillah rabbil alamin Allahumma ya Allah di hajati gremeng titik seramu tuh kan jangan gak bakat wali. Nah cara kula iku sisen ngono. Kula ya sering ngamini dongane wong ngono niku, tapi ning atiku amin maksudnya amin barno mawon Gusti. Dadi aku amin tapi amin ku barno mawon Gusti. Wong ora jelas ngono berarti. Dadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin ngono maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya? Apa? Alhamdulillah
hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaya baik di jalali wajhika azimi sultani. La nuksi sanaan alaika anta kama asnita ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minka. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khawfika. Kan panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak wa ni'mat. Itu kan labbaik, saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'dik. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak. Itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azil akram, itu sudah seperti itu. Karena tadi al-mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenanan. Itu jadi makhluk aneh, itu jadi hubungan mbek pangeran itu wong aneh. Ya tapi jen ra bakat wali, ngono iku dadine ngono iku. Ya tok ngono kok mari wali kakean malah gak elit. Jadi, tapi saya mohon itu di sholawat itu usahakan jumlah, paling enggak jumlah sholawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang baik ya mau sholawat ping 100 itu gak ada salah. Biar guling-gilingan kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah. Paling enggak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu enggak punya sigot-sigot sing keren, bacalah sholawat berapa? 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah. Mengke ra jawab wis roh. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100, nyebut utang bisa. No coba nyebut kekasih pisan, nyebut utangnya 100. Berarti yang kemarin ditakoki pangeran, kowe nyebut kekasih wong pira pisan, nyebut utang 100, dasar rayu utang nomor ya ada, saya termasuk orang yang nggak setuju tadi. Jadi kalau redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih lebih banyak, karena itu nanti lebih diridhoi Allah Taala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kowe ra bakal mlebu swarga baru kaya syafaate Nabi akhirnya mlebu swarga. Kowe ra kelar korban, Nabi tahu mengorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikabse ini terus hada an ahli wa hada amman lam yudokhi min mati. Jenenge alihima anitum. Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu ali terus harisun alaikum. Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan itu jenenge apa? Haris, kiai kuno namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mukminina raufur. Allah yang super saja, kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka Alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya mazhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian. Yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali, dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulillah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya Rasulillah? Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat, karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu, mensifati ashabu Rasulillah, disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin,
Tarahum ruka'an sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Sudah asari sujud tidak usah diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semboy. Itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok hasut. Kowe nyen provokator, nak ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Uteke ya khisimun. Nah, aku ora ada kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min athari sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi gue jauh sensitif loh, biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya apa? Di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang gitu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini. Maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya. Terus kata Nabi, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku, nanti wajahnya juga bersinar. Tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu nggih monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Ndak apa-apa loh, daripada kok kowe ora jelas ini gitu. Maksudnya ya orang ngetok kowe pancen jarang sujud tenan. Wis ora usah sensitif, tapi yang jelas ya nanti. Ya soben kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar, karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh rubu'un nahar, 1/4 dari siang enggak? Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu aja terserah. Kalau 12 separuhnya kan 6 ya. Seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini. Jadi nanti di mahsyar itu kan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu gelap, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh otomatis terus nyingkap. Terus pergerakannya itu delala yang tabyaddu wujuh itu ke kanan, yang taswaddu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip. Nanti kena bego yang karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Hurran muhajjalin.